Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain wa ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qada wa qadar. Qada dan qadar ini supaya mudah ditangkap ya. Zaman Pak Harto itu ada repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Itu qada. Nah, kalau sudah mulai pelaksanaan itu namanya pelita. Pembangunan 5 tahun. Jadi qada itu masih dalam perencanaan. Kalau qadar itu sudah pelaksanaan. Jadi kita ini oleh Allah direncanakan jauh-jauh hari dan dilaksanakan sekarang ini. Ya. Ma asabaka min musibatin fil ardi wala fis sama wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabl an nabra'aha. Apapun yang menimpa berbagai macam musibah di bumi ini dan juga musibah yang menimpa dirimu itu tidak lain kecuali sudah termaktub dalam kitab sebelum itu, sebelum kami laksanakan. Zaffal qalamu, pena sudah kering. Wa rufi'ati suhufu, dan kitab-kitab sudah diangkat. Artinya selesai, udah lewat. Qudiyal amru, segala urusan sudah dilaksanakan. Kutibat al-maqadiru, segala macam tikiran, takaran, segala macam takaran dan ukuran sudah dituliskan. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan tidak akan menimpa kami kecuali apa yang telah tertulis, ya, apa yang telah dituliskan oleh Allah buat kami. Ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Apa yang menimpa dirimu itu bukan untuk mempersalahkan kamu. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Dan apapun yang kesalahan yang kau lakukan itu bukan sebagai musibah atas diri kamu. Inna hadhil aqidah idza rasakhat fi nafsika, apabila sudah mapan di dalam hati jiwamu, wa qarrat fi dhamirika, dan sudah kokoh di dalam hati sanubarimu, sahratil baliyah atiyatan, maka musibah yang kau hadapi adalah sebagai anugerah. Musibah yang menimpa dirimu menjadi anugerah Tuhan. Nanti kita terangkan. Wal mihnatu minhatan, ujian menjadi pemberian, menjadi reward. Wa kullul waqa'i jawais, semua peristiwa adalah penganugerahan, hadiah-hadiah. Wa ausimah, dan bintang-bintang penghargaan. Wa ma yuridillahu bihi khairan, ya, dan apapun yang dikehendaki Allah untuk satu kebaikan, yusib minhu, pasti akan tepat datangnya. Fala yusibuka, dan tidak akan menimpa dirimu, ya, qaliqun min maradin, tidak akan kamu merasa gelisah menghadapi penyakit, au mautin, atau kematian, qaribin, yang sangat dekat, au khasaratin maliyatin, atau kerugian keuangan, bangkrut, au ihtiraq baitin, atau musibah rumahnya kebakar. Fa innal bari
qad qaddara wal qada qad halla. Karena Allah sendiri sudah menentukan qada dan sudah melaksanakannya dalam bentuk takdirnya. Wal ikhtiyar hakata, dan pilihan nanti seperti ini. Wal khairu lillah, segala kebaikan adalah milik Allah. Wal ajru hasala, dan pahala juga akan diberikan. Wa dhanbu kufira, dan segala dosa telah ditutupi. Hani'an li ahlil masaibi, selamat bagi orang-orang yang mendapat musibah. Ya, sabrahum, atas kesabaran mereka. Waridahum, dan atas ridho mereka. Anil akhiri al-mu'ti, dari yang mengambil, yang maha memberi. Al-qabidi, yang menggenggam. Al-basiti, yang membuka luar lapak tangannya. La yusalu amma yaf'alu wa hum yus'alun, tidak boleh ditanyakan Allah, kenapa engkau lakukan ini? Kalau manusia silakan ditanya, Allah tidak boleh ditanya mengapa engkau lakukan seperti ini. Bapak-bapak dan ibu sekalian, ini qada dan qadar merupakan salah satu rukun iman yang keberapa? Rukun iman yang ke-6. Antum bil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Jadi salah satu rukun iman itu adalah percaya kepada qada dan qadar, kepastian dari Allah. Ya, pertama percaya kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada para rasul, kitab-kitab suci, hari kiamat, dan qada dan qadar. Nah, qada dan qadar ini harus diyakini bahwa apapun yang terjadi, baik kebaikan, apapun yang terjadi, baik yang tidak baik, atau kejahatan, khairihi wa syarrihi minallah, baik dan buruk semuanya dari Allah. Saya ingin koreksi, ini kalau kita secara harfiah meyakini macam ini, kita akan terpaksa menurut Allah tidak baik dong. Allah buruk, baik dan buruk, apapun yang terjadi, maupun yang baik maupun yang buruk, itu semuanya dari Allah. Ini baik dan buruk dari Allah tuh menurut persepsi manusia yang menerima qada dan qadar. Kitanya dagang, pengennya untung kan, tiba-tiba rugi. Baik atau buruk? Buruk. Dari Allah juga. Kalau untung, baik. Dari mana? Juga. Bukan seperti itu. Kita jangan menuduh Allah tidak baik dong. Jadi baik dan buruk itu menurut perspektif kita sebagai manusia, yang sesuai dengan keinginan kita itulah yang baik, yang tidak sesuai dengan keinginan kita itulah yang buruk. Kalau Allah semuanya baik, nggak ada Allah punya sifat buruk. Allah punya sifat yang baik, saya nggak ada. Jadi sifat buruk itu bukan sifatnya Allah. Khairihi wa syarrihi minallah, baik dan buruknya itu adalah dari Allah semuanya menurut persepsi kita. Semuanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi masalah untuk meyakinkan orang yang beragama, khususnya agama Islam, bahwa ada qada dan qadar. Saya mengalami banyak kesulitan untuk masukkan ke dalam otaknya itu.
Rasionalitasnya bagaimana? Ya karena bagaimana Allah menentukan kita segala-galanya. Jatuhnya kita, bangunnya kita, makannya kita, buang hajatnya kita, sakitnya kita. Semuanya ditentukan oleh Allah. Nah, muncullah dari persengketaan rasionalitas ini ada namanya golongan Mu'tazilah. Mu'tazilah itu adalah kelompok rasional yang menolak qada dan qadar. Ya, kita masuk ke ini dulu. Kenapa menolak? Karena mereka berbicara begini. Kalau nasib baik kita, nasib buruk kita, iman kita, kekufuran kita, kemaksiatan kita, ketaatan kita, semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Lalu apa artinya Allah menyuruh kita beriman? Kalau Allah sudah menentukan kita kafir. Bagaimana Allah menyuruh kita belajar? Kalau Allah sudah menentukan kamu bodoh. Apa artinya kamu usaha? Ya, ingin berkecukupan dalam hidup dunia, tapi Allah sudah menentukan kamu miskin. Apakah seperti itu? Kita pendekatan secara rasional dulu. Maka kelompok Mu'tazilah ini mengatakan bahwa qada dan qadar tidak demikian. Manusia diberikan kewenangan, berikan kebebasan, berikhtiar untuk berusaha supaya kaya, untuk belajar supaya pinter, untuk berobat supaya sembuh. Ya, manusia harus diberikan kebebasan. Dengan kebebasan berarti manusia akan bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada dirinya. Kalau manusia tidak punya kebebasan, semuanya ditentukan, di mana letak tanggung jawabnya? Seorang manusia diikat kakinya, diikat tangannya, dilemparkan ke tengah lautan, lalu diperintahkan jangan tenggelam. Logis nggak? Supaya dia melaksanakan perintah jangan tenggelam, maka ikatan kakinya, ikatan tangannya harus dilepas supaya dia bisa berenang. Kalau semuanya dibelenggu semuanya, di mana dia? Nah, ini sampai sekarang persengketaan ini belum pernah selesai. Ya, masing-masing pada posisinya. Kemudian lagi Ahlussunnah wal Jamaah itu ambil jalan tengah. Itu kelompok Mu'tazilah, kelompok Jabariyah. Ahlussunnah wal Jamaah ambil jalan tengah lagi. Bahwa qada itu ada qada mubram, ada qada ghairu mubram. Ada kepastian yang final, ada kepastian yang bisa direvisi. Ya, itu berbagai macam teori. Itu semuanya menjadi masukan dulu sementara. Lalu apa keistimewaannya kita mempercayai adanya qada dan qadar? Ini penting sekali bagi orang yang ingin mendapatkan satu kedamaian di hati ini. Bagi saya, kedamaian di hati ini sangat penting sekali. Setiap kita melakukan kegiatan, kemudian gagal, kita lebih cenderung untuk menyalahkan orang lain. Ini gara-gara kamu yang tidak becus. Ini gara-gara kamu datangnya terlambat. Ini gara-gara kamu saling menyalahkan. Nah, saling menyalahkan itu bukan solusi. Malah menjadi
membuat masalah baru, yaitu keretakan hubungan persahabatan antara kita dan tidak menyelesaikan. Yang bahayanya lagi, ketika kita suka menyalahkan orang lain, itu artinya kita tidak fair, tidak mau mengakui kesalahan kita. Itu intinya. Kalau kita tidak mengakui kesalahan kita, itu pertanda orang itu tidak punya keinginan untuk memperbaiki diri. Kalau orang tidak memperbaiki kesalahan-kesalahannya, orang itu tidak akan mendapatkan kemajuan. Kemajuan kita bukan hanya mencapai tujuan, tapi juga memperbaiki kesalahan-kesalahan. Dengan keputusan, ya sudahlah, barangkali Allah berkehendak lain. Ya udahlah, kita mulai lagi, kita coba lagi, barangkali Allah berkehendak yang lain. Mungkin kita ada kesalahan. Saya kira dengan mengembalikan segala persoalan pada Tuhan, kita tidak ada beban penderitaan. Ini yang perlu kita bahas. Ya, bahwa ketika kita masih ada keluh kesah, menyalahkan orang lain, andaikan aku ini melaksanakan seperti itu, maka pasti akibatnya akan seperti ini. Gara-gara kamu tidak melakukan itu, maka akibatnya seperti ini. Inilah gara-gara kesalahanmu ini. Tidak akan pernah selesai kita saling menyalahkan. Begitu kita dengan sadar diri, kita kembalikan kepada Sang Pencipta, barangkali Tuhan menghendaki yang lain. Saya kira itu menjadi satu solusi ya, secara psikologis kita sudah menghilangkan segala kegelisahan, ya, rasa takut, rasa cemas yang ada di dalam diri kita ini. Sesungguhnya kita ini takut kepada binatang buas, betul nggak? Macan takut nggak, Bu? Ular, beruang, takut. Berapa orang yang dimakan beruang? Berapa orang manusia yang dibunuh oleh sesama manusia? Yuk hitung-hitungan. Berapa juta orang yang dibunuh oleh sesama manusia? Dan berapa orang yang dimakan beruang? Berapa orang yang mati dipatok ular? Ternyata manusia lebih kejam dari binatang-binatang buas itu. Mengapa engkau tidak takut kepada manusia, takutnya kepada binatang? Karena manusia lebih berpotensi untuk melakukan kejahatan-kejahatan. Dan kejahatan dari manusia sendiri itu sesungguhnya persengketaan antara kita, pertaruhan antara kita, ya, sebetulnya tidaklah seberapa, tetapi sengketa yang ada dalam diri kita ini yang tidak pernah selesai. Seumur hidup saya tidak bisa memastikan saya menang atau kalah. Ya, sekali menang, sekali kalah. Dengan segala penderitaannya. Seputar tentang perjalanan nasib kita ini. Jadi, gimana? Ada jalan tengah supaya kita sadar dalam menghadapi qada dan qadar Tuhan ini. Perlu ada sikap kita yang namanya tawakal, berserah diri kepada Allah. Itu penting sekali. Tetapi harus kita bedakan seperti apa orang tawakal. Ketika malam hari dia menaruh mobilnya di pinggir jalan, tidak di garasi, di pinggir jalan. Kemudian pintunya nggak dikunci. Lalu dia masuk ke rumah, dia tidur. Itu bukan tawakal namanya, beler. Namanya beler. Ya itu bukan tawakal. Tawakal itu mobilnya ditaruh di garasi, mobilnya dikunci, garasinya
dikunci, pintu gerbangnya dikunci, baru dia tidur. Nah, adapun ketika pagi dilihat mobilnya hilang, itu orang tawakal, ya sudah. Inilah ketentuan Tuhan. Kita nggak usah menyedih yang sudah hilang, tinggal minta lagi sama Allah, ya Allah minta ganti yang baru lagi dong. Bisa nggak? Bisa. Pukul. Itu jadi persoalan. Jadi bagaimana kita merawat perasaan kita ini, bagaimana mengelola. Terlalu banyak sekali ya kita tersiksa oleh diri kita sendiri, kekecewaan, kesedihan, kemarahan, mungkin rasa hasut kita, ya, gundah gulana, gelisah, kecewa, dendam, kebencian, banyak sekali. Itu menyiksa kita semuanya. Ya, jadi belajar tasawuf ini bukan sakti-saktian, bukan. Jangan salah paham, berarti orang gak ada urusan dengan sakti. Orangnya hatinya damai, bisa mengelola, bisa mengontrol segala perasaan jiwanya dan tenang. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit pun.